Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau mengklik video ini. Apabila suka, silahkan di-like dan juga di-subscribe. Perkenalkan, saya Nur Afnici Ismail, mahasiswa kelas 2F, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Jadi, di video kali ini, saya akan memaparkan perbedaan sistem pendidikan yang ada di Belgia dengan sistem pendidikan yang ada di negara kita, Indonesia. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Muhammad Sarlin, SPD MPD. Pendidikan merupakan faktor terpenting bagi kehidupan seseorang. Pendidikan juga merupakan faktor penting dalam menunjang kemajuan dan perkembangan sebuah bangsa. Bangsa yang maju tentu ditunjang oleh kualitas pendidikan yang memadai bagi rakyatnya. Kali ini kita akan membahas tentang negara Belgia. Hal ini juga berlaku untuk negara Belgia. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa sih itu negara Belgia. Belgia adalah sebuah negara yang terletak di benua Eropa. Negara ini merupakan negara dengan bentuk pemerintahan berupa kerajaan. Negara Belgia ini juga beribu kotakan kota Brussels, dan Belgia memang tidak seluas Indonesia. Namun, Belgia lebih maju dibanding negara Indonesia. Dilansir dari cermati.com, Belgia termasuk dalam 20 negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Meskipun berada di urutan 18, namun sistem pendidikan yang ada di Belgia sangat patut untuk diperhitungkan. Baiklah, saya akan langsung memaparkan bagaimana sih sistem pendidikan yang ada di Belgia. Sistem pendidikan yang ada di Belgia pada dasarnya sama dengan pendidikan yang ada di Eropa maupun Amerika. Pendidikan di Belgia wajib bagi anak yang berusia 6 sampai dengan usia 18 tahun. Selama masa wajib belajar, semua pendidikan yang ada di Belgia yaitu gratis. Hanya ada beberapa hal yang harus mengeluarkan biaya seperti baju olahraga ataupun peralatan penunjang lainnya. Kemudian kita perlu apabila kita memerlukan bantuan, maka kita sebagai anak didik yang nantinya mengemban pendidikan di negara Belgia bisa mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah Belgia melalui program studi Toelagen. Melalui program ini, setiap anak diberikan beberapa bantuan pendidikan yang memang wajib untuk diterima oleh anak didik tersebut. Kemudian untuk pendidikan di negara Belgia terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama pendidikan dasar atau disebut dengan Besion Derwijs. Pada pendidikan dasar ini terdiri atas taman kanak-kanak atau Kleuter Onderwijs, tepat pada usia 2,5 tahun sampai dengan usia 6 tahun. Pendidikan ini tidak wajib. Anak-anak boleh masuk pada pukul
8.35 menit sampai dengan pukul 15 lewat 25 menit, atau hanya setengah hari saja bisa. Di masa taman kanak-kanak ini, anak-anak lebih banyak diajarkan kepada permainan, kesenian, dan lain-lain. Belum ada pelajaran membaca, menulis, ataupun berhitung, ataupun materi-materi mengenai matematika dasar. Kemudian tahapan yang kedua yaitu SD atau sekolah dasar. Pada usia 6 tahun, anak-anak sudah diwajibkan untuk masuk sekolah dasar. Sebab jika tidak, maka orang tua dari anak tersebut akan mendapat teguran dari pemerintah Belgia. Pada masa atau pada jenjang pendidikan ini, anak-anak akan mendapatkan pelajaran berupa membaca, menulis, serta beberapa materi pada pelajaran matematika dasar. Kemudian pendidikan menengah. Pendidikan menengah atau disebut dengan secondary undergraduate dimulai pada usia pada usia 6 sampai 18 tahun. Di pendidikan menengah ini, siswa atau anak atau peserta didik sudah mulai dijuruskan sesuai dengan minat masing-masing peserta didik dan juga sesuai dengan kemampuan peserta didik. Terdapat 4 jenis pendidikan menengah. Yang pertama, pendidikan umum atau disingkat menjadi ASO. Kepanjangannya yaitu Algemeen Secundair Onderwijs. Sekolah ini bersifat umum atau setara dengan sekolah menengah umum ataupun sekolah menengah atas kalau di Indonesia. Kemudian materi yang diberikan tidak dijuruskan kepada bidang-bidang tertentu. Lulusan dari sekolah ini diharapkan bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau universitas. Kemudian pendidikan yang kedua yaitu pendidikan yang termasuk pada pendidikan menengah yaitu pendidikan teknik atau TSO. Kepanjangannya yaitu Teknik Sekunder Onderwijs. Tipe yang kedua ini lebih menjurus ke bidang teknik. Kalau di Indonesia diibaratkan seperti STM atau sekolah-sekolah yang lebih berfokus pada jurusan-jurusan teknik. Di mana pada sekolah ini siswa atau peserta didik diberi teori dan juga aplikasi mengenai teknik. Lulusannya diharapkan dapat langsung bekerja atau diserap oleh lapangan kerja. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan untuk bekerja atau disingkat menjadi BSO. Kepanjangannya Beroep Sekunder Onderwijs. Sekolah yang ketiga ini lebih aplikatif. Maksudnya, siswa langsung diberikan materi yang siap digunakan saat di lapangan kerja. Lulusan dari BSO ini tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Mereka diharapkan dapat langsung bekerja setelah lulus. Kemudian yang keempat yaitu pendidikan seni atau KSO. Disingkat menjadi KSO, kepanjangannya yaitu Kunst Sekunder Onderwijs. Sekolah ini diperuntukkan bagi siswa yang sangat tertarik akan kesenian, mulai dari seni suara, seni peran, seni tari, serta seni rupa. Lulusan dari sekolah ini diharapkan dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi di bidangnya masing-masing. Kemudian tahapan pendidikan yang keempat, yang ketiga adalah
pendidikan tinggi, kan tadi sudah dijelaskan mengenai pendidikan menengah. Yang pertama tadi pendidikan dasar, kemudian yang menengah, lalu ini yang ketiga yaitu pendidikan tinggi atau disebut dengan Higher Underwages. Dalam pendidikan tinggi tentu ada universitas. Universitas yang ada di Belgia lebih menekankan kepada pendidikan untuk penelitian dan pengembangan ilmu. Jenjang pendidikannya sama dengan pendidikan di Indonesia. Kemudian yang kedua ada politeknik. Biasanya peminatnya itu merupakan lulusan dari TSO serta KSO. Seperti itu. Kemudian ada beberapa hal lain yang memang sangat unggul dalam sistem pendidikan yang ada di Belgia, seperti ketika kita ingin kuliah di Belgia, kita tentu mencari sesuatu yang menguntungkan bagi kita. Yang pertama yaitu kuliah di Belgia itu terbilang murah. Kemudian biaya hidup di Belgia juga tergolong lebih murah. Biaya kuliah di Belgia berupa 1.500 euro per tahun saja. Sangat murah jika dibandingkan dengan negara Eropa lainnya. Kemudian yang kedua yaitu Belgia menjadi negara tujuan kuliah karena sistem pendidikannya termasuk salah satu sistem yang terbaik di dunia. Kemudian yang ketiga yaitu biaya hidup di Belgia juga terbilang tidak terlalu mahal. Kemudian yang keempat, alasan mengapa rata-rata para mahasiswa internasional itu memilih Belgia karena punya tingkat keamanan yang tinggi. Tentu keamanan menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan ketika kita akan hidup di suatu negara. Selanjutnya, sekarang kita akan membahas sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pendidikan dasar. Pendidikan dasar di Indonesia terdiri dari 9 tahun, yang terdiri atas program pendidikan 6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP. Kurikulum pendidikan dasar menerapkan sistem semester yang membagi waktu belajar 1 tahun menjadi 2 bagian waktu. Jadi setengah tahun untuk 1 semester 6 bulan, lalu setengah tahun lagi 6 bulan untuk 1 semester. Kemudian pendidikan sekolah menengah. Sekolah menengah atas atau disingkat SMA atau bahasa Inggrisnya yaitu Senior High School adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus SMP atau sekolah menengah pertama. Pada jenjang SMA ini dimulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Ditempuh dalam kurun waktu 3 tahun. Pada umumnya, usia anak didik pada sekolah menengah atas yaitu berusia 16 sampai dengan 18 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan tinggi. Setelah seorang peserta didik menempuh pendidikan di SMA ataupun SMK, maka ia bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu universitas atau perguruan tinggi. Sementara perguruan tinggi yang ada di Indonesia sistemnya sama, yaitu terdapat S1 dalam kurun waktu 4 tahun, lalu S2 atau magister yang normalnya ditempuh selama 2 tahun, S3. Sementara untuk gelar doktor itu akan mengakhiri semua karir akademik seseorang secara formal. Seperti halnya di banyak negara lain, di Indonesia juga dikenal dengan adanya perguruan tinggi negeri yang dikelola langsung oleh pemerintah dan juga perguruan tinggi swasta. Jadi
menurut saya, pendidikan di Indonesia bisa saja menerapkan sistem pendidikan yang ada di Belgia. Contohnya seperti yang pertama, yaitu pada pendidikan dasar, anak-anak tidak dibebankan dengan seperti membaca, menulis maupun berhitung, tetapi lebih fokus kepada permainan, kesenian, serta hal-hal yang memang masih di dalam serta hal-hal yang memang menjadi kesenangan dari anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu Indonesia juga bisa menerapkan beasiswa atau bantuan bagi tiap-tiap peserta didik. Kemudian yaitu biaya kuliah yang ada di Indonesia bisa mengikuti biaya kuliah yang ada di negara Belgia, karena di Belgia terbilang murah, hanya 1.500 euro per tahun. Kemudian Indonesia juga bisa mengikuti sistem pendidikan yang ada di Belgia, yaitu seperti pendidikan tinggi yang ada di Belgia lebih menekankan pada penelitian dan ilmu terapan. Bisa dibilang ini memudahkan para mahasiswa yang telah lulus untuk segera bekerja di perusahaan ternama di dunia. Kedepannya, semoga pendidikan di Indonesia bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya dan bisa masuk dalam urutan sistem pendidikan terbaik di dunia. Tentu itu sangat diperlukan kerjasama antara masyarakat, antara rakyat dan juga pemerintah. Itulah beberapa dari saya. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan karena saya juga masih kita juga masih sama-sama belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.